Terima kasih sahabat Dasat, Anda masih bersama kami dan sambil menemani Anda menikmati santap sahur. Dalam hitungan jam kita akan segera menyambut Hari Raya Idul Fitri. Mari sama-sama kita perbanyak kembali ilmu agama kita dan juga menambah pahala dan berkah. Tentunya hanya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Pak Ustadz, tadi mengenai adab terhadap orang tua. Begitu di Hari Raya supaya kita menjadi seorang yang pemenang. Minta maaf dulu kepada orang tua. Tapi kalau orang tua yang sudah meninggal, bagaimana Pak Ustaz? Satu, doakan. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa orang tuaku. Terima amal ibadahnya. Lipat gandakan kebaikannya. Jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Itu salah satu caranya. Yang kedua, kunjungi karib kerabatnya. Itulah dulu kita dulu. Kalau lebaran kita kan dibawa sama bapak tato. Sini kena. Ini bapaknya dengan bapaknya bapak, nenekmu nak saudarai. Jadi bapaknya dia dengan bapak sepupu satu kali. Saudara. Ini sepupu satu kali, kamu nak sepupu dua kali. Tahu dulu kan begitu. Selesai lebaran dibawa kita. Ini neneknya nak dengan nenekmu bersaudara. Neneknya. Nenek. Iya toh. Nah sekarang kalau mau betul cinta orang tua yang sudah meninggal, doakan. Yang kedua, kunjungi karib kerabatnya. Masih ada paman kita di kampung, masih ada tante kita di kampung, masih ada paci, maci, paci, maci itu bahasanya upin. Gitu. Bude pade gitu ya. Ada ya, yang kedua, yang ketiga bersedekah atas nama orang tua. Kita pulang kampung nih, ziarah kubur, boleh. Yang penting jangan datang meminta-minta. Dia datang ziarah kubur, dia bawa anaknya yang baru sarjana. Pak, itu cucumu Pak, ini saya bawa. Dia baru saja sarjana. Doakan kita Pak, supaya dia dapat kerja. Minta doa. Mana orang mati doakan orang hidup? Orang hidup doakan orang mati. Ya, boleh. Ibu datang ziarah kubur. Supaya apa? Supaya anak cucu kita tahu, oh ini leluhurnya. Dia tahu bahwa kita juga pasti mati ya. Nah yang ketiga bersedekah atas nama keluarga. Atas nama yang meninggal. Ada bajunya bapak. Tinggal saja tidak ada pakai. Kasih Pak Ustadz. Baju apa? Baju gamis. Kalau dasi tidak usah kasih Ustadz. Boleh tapi tidak ada gunanya. Kapan pakai? Masa saya pakai gamis begini pakai dasi? Pasti nu calang ase ngacilaka. Kau pasti bilang, dede salah steli sengustas kah, saki-saki. Iya toh. Nah, kasih kalau ustaz cocoknya kasih sarung, kaki gamis, kasih songkok, tasbih. Itu kalau yang kerjaan kantor kasih jasnya, ya kasih dasinya, sudah dipakai. Ya. Nah, itu sedekah atas nama orang yang meninggal. Itu golongan pertama, mereka yang berhari raya adalah mereka yang sangat memuliakan orang tuanya. Yang tidak berhari raya, mereka yang durhaka sama orang tuanya. Bagi pemirsa yang menonton, dulu menikah tidak direstui orang tua. Kalau kau betul-betul mau mendapat hidayah dan kemenangan, datangi orang tuamu hari ini. Minta maaf. Mau kau dilempar, mau diapa, tidak ada urusan. Yang penting kau datang minta. Dan itu orang tua enaknya, beda dengan teman. Kalau kita minta maaf sama teman, dia belum tentu maafkan kita. Tapi kalau sama orang tua, enaknya. Kalau saya minta maaf sama ibu saya di kampung. Nak, tak dampang kak kesi mega dosaku. Maafkan saya, banyak dosa-dosaku. Apa kata ibu saya? Nak dek pemilu dampangan. Artinya Pak Ustadz, belum pak kau minta maaf nak, saya sudah maafkan kamu. Masya Allah. Itu orang tua. Kalau istri, maafkan kita pindah ingat terus. Kau begitu semua ini semua kelakuannya ya. Nah, ya itulah orang-orang yang meraih kemenangan, mereka yang memuliakan orang tuanya. Masya Allah. Sebaliknya, yang tidak ada kemenangan dia dapat adalah mereka durhaka sama orang tuanya. Yang kedua, amin keduanya. Malaikat Jibril lagi berdoa, ya Allah, janganlah engkau terima amal ibadahnya
Istri yang durhaka kepada suaminya. Kata Nabi, amin. Ayo. Ada semua itu suamimu. Ayo. Maka besok ibu-ibu selesai lebaran, setelah orang tua ataupun suami dulu, baru ke orang tua kalau orang tua di kampung. Minta maaf sama suami. Saya benar, bisikan setan. Saya yang cocok, bisikan setan. Orang beriman dia tidak pikir mana benarnya, yang penting saya datang minta maaf sama suamiku. Minta maaf kak. Selama kita suami istri tahun ini, setahun ini banyak betul pelanggaran. Saya menyalahgunakan dana. Kalau perlu pura-pura. Next. Pura-pura terharu. Kenapa istri harus minta maaf sama suami? Karena suami, ibu menanggung ibu dunia akhirat. Kalau ibu tidak puasa, suamimu ikut bertanggung jawab. Ibu tidak sholat, suami yang dicari di akhirat. Kalau suami berzina, suami tukang mabuk, suami tukang judi, istrinya yang baik, tidak ada urusannya. Ibu tidak tanggung dosanya suami. Itulah enaknya jadi perempuan, makanya jangan suka ngomel. Sabar Pak Ustaz. Itu belum lagi kalau kita mau pulang lebaran, pusing gitu. Dia pikir bagaimana supaya dibelikan baju baru itu istri. Malu juga kita kalau itu bajunya istri tak itu lagi. Nah bilang ke orang, masa aku tidak belikan baju itu istrimu? Apa sih setengah mati kau cari uang itu bajunya tahun lalu istrimu? Malu kita sebagai suami. Malu juga kita itu sebagai suami, kalau saudara tak istrinya pakai cincin, kita tidak pakai cincin istri tak. Malu kita. Iya itu dipikir semua itu. Sabar Pak Ustaz. Mana pernah ibu-ibu pikir? Mana pernah ibu-ibu pikir bagaimana supaya suami beli emas? Gitu. Itu makanya Nabi bilang, jangan kau terima, maka malaikat berdoa, jangan kau terima istri yang durhaka sama suaminya. Bagaimana kalau suami yang durhaka sama istrinya? Tidak ada penjelasannya hadis. Sabar Bu. Ya suami itu bisa durhaka gak sih Pak Ustaz ke istri? Dia bukan durhaka tapi khianat kepada Allah. Oh, khianatnya kepada Allah. Khianat kepada Allah dan khianat kepada mertua. Ya, karena dulu waktu diambil ke ibu toh. Janji pada mertua, itu, betul. Tahu enggak namanya ijab kabul? Ya. Ijab itu penyerahan. Kabul itu penerimaan. Serah terima. Orang tua seolah-olah bilang ambil anakku didik baik-baik. Ya. Urus baik-baik. Nafkahi dia baik-baik. Didik dia sebaik-baiknya. Perbaiki akhlaknya. Kita bilang ijab kabul. Ya saya terima. Ternyata kau telantarkan. Kau khianat kepada Allah dan kau khianat kepada Orang tuanya. kepada istri, dosa juga. Astagfirullah. Ya? Nah, ibu-ibu lebaran minta maaf. Ya. Cium tangannya. Saya ibu kalau mama nyecek jabat tangan sama saya. Begini Mas Bayu. Gimana Pak Ustaz? Begini. Sat. Waduh. Sudah itu dicium ini lagi. Ini lagi dicium bu. Dicium lagi. Ini lama-lama. Loh, Pada kau cium suamimu. Apa? Kau cium suamimu. Saya kalau pergi. Baru minta maaf. Jujur akui kesalahan. Ya. Masa malu minta maaf sama suami? Nah suamimu gitu. Ketika kau malu minta maaf, itu setan membisik. Maka lebaran besok minta maaf. Bang, maafkan saya. Pernah saya bilang hilang cinciku, sebenarnya tidak hilang. Ku gadaikan. Itu suaminya juga malah makin marah dong. Baik, Pak Ustadz kita break dulu sebentar ya Pak Ustadz. Nanti kita lanjut lagi dan mudah-mudahan nih semuanya masih bersemangat setelah ini. Kalau ngelihat sarung saya bagus nggak Bu? Bagus ya, sarung gajah duduk nih Bu. Nah nanti kalau yang mau bertanya ada hadiah dari sarung gajah duduk, mau? Setelah ini nanyanya ya. Oke, kalau begitu jangan kemana-mana sahabat Dasat. Kami akan kembali sesaat lagi tentunya hanya di Gaspol Sahur.